Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Wakil Kehumasan dan Sarana Prasarana SMP Negeri 1 Lamongan yang saya hormati Ibu Haja Siti Aisyah MPD. Selamat pagi Ibu Ais. Selamat pagi. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nur Dwi, sarjana ekonomi, di mana Ibu Nur Dwi ini adalah bendahara dan karyawan di SMP Negeri 1 Lamongan. Selamat pagi Ibu Dwi. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Pagi ini kita akan membahas tentang aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lamongan. Betul ya? Betul ya. Aset apa sajakah yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lamongan? Pertama ini dalam aset fisik dan aset politik. Jadi yang pertama ini aset fisik. Mohon Bu Ais mungkin bisa menjelaskan kepada kami. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan untuk Desa Bekasi, yang mana Radio Desa ini adalah salah satu media sarana prasarana SMP Negeri 1 Lamongan dalam mengapresiasikan prestasi anak dalam hal media informasi tentang kegiatan belajar mengajar, media informasi bersama alumni Senisa atau IKA Senisa, dan juga kali ini media pembelajaran atau media komunikasi bersama Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Abdul Malik Saidul Rahman MPD, Ibu Mahfira Yuwanti SPD, Ibu Tias Andayani SPD. Terima kasih sekali. Ya, untuk aset SMP Negeri 1 Lamongan, Masjid Nurul Ilmi. Masjid Nurul Ilmi ini lantai 3, ya, sampai lantai 3, kapasitas 1000 siswa. Itu kita juga memiliki lab komputer, kemudian lab IPA, ya, itu juga masih mempunyai ruang kelas 7 ya, kelas panggung itu, dan kita itu dimasukkan ke cagar budaya ya Mbak, ya. Karena itu memang ruang kelas itu ya, kelas panggung itu mulai zaman Belanda, ya. Jadi mulai zaman Belanda sampai sekarang. Dan bangunannya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh direnovasi oleh alumni karena sudah dimasukkan ke cagar budaya. Kemudian di sini juga ada galeri Senisa, ya, galeri Senisa. Ada ruang gamelan, ya, ruang gosip, ya, perpustakaan kita itu sudah nasional. Kantin Senisa, alhamdulillah. Kantin Senisa juga kemarin itu masuk sekolah pangan jajanan anak usia sekolah aman, ya, yang mana awalnya itu kita dipilih ya dari 38 kabupaten. Untuk yang Kabupaten Lamongan itu kantin SMP 1 Lamongan di ruang radio ini kan juga termasuk aset yang spesial. Iya, ruang radio ini aset. Jadi mungkin sudah ada lagi misalnya meeting room ya Bu Ais ya. Ini ada. Film ini berguna sekali. Satu, kalau misalnya ada pertemuan FGMP juga di SMP Negeri 1 Lamongan, kemudian pertemuan wali siswa kelas 7, 8, 9, kemudian untuk apa kemarin itu kalau ada studi banding ya atas berapa 150 ya. Grimbos. Ya, Panas sekali itu. Dan lupa kayak sampai ya. Banyak sekali. Jadi kasih ya, jadi sarana pembelajaran outdoor itu ya. Di sekolah itu termasuk. Iya, di sekolah ya, Tosa ya, kita punya berapa itu di Tosa kita? Ada semua juga itu. Oh iya, dan satu Tosa itu penghargaan kepada kita dari Pemda ya, karena kita meraih hadiah taman daerah itu awal. Terima kasih atas kesempatannya tadi untuk
aset fisik sudah sangat jelas banyak sekali dan ya yang sudah dipaparkan sama Bu Ais. Terima kasih atas paparannya. Kemudian dari segi aspek politik ya Bu Ais, mungkin tadi misalnya hubungan dengan IKAS Desa memanfaatkan ada beberapa hal kerjasama dan juga ada beberapa wali murid kita yang juga memiliki kewenangan di Benda dan seterusnya sudah membantu di dalam mungkin dalam kegiatan membackup atau ada sesuatu yang mempermudah dalam perizinan dan Dewi Kurniawan itu kan juga banyak mensupport ya dari salah satu anggota DPRD Lamongan. Mungkin itu dengan dinas kesehatan, dengan di puskesmas, dengan dinas BLH, dengan pengusaha RNG, dengan dinas ketahanan pangan, ya, kemudian dengan SDSJ, kemudian ya. Sekaligus berarti ini juga masuk di dalam aset sosial yang Iya, ada relasi dan seterusnya. Jadi fisik sudah Kemudian dengan Permadina, dengan BTIPS, ya. BTIPS itu untuk apa ya? Lingkungan kita. Jadi kita bersama dengan BTIPS sehingga lingkungan sekolah kita itu setiap hari insya Allah bersih. Sudah, sosial sudah, politik sudah, tinggal ada beberapa yang masih belum ya. Mungkin terima kasih atas paparannya dari Bu Ais. Mungkin bisa beralih ke Bu Dwi ya, terkait dengan aspek lingkungan, aspek lingkungan alam. Kalau udaranya sejuk dan siswanya nyata ya, terasa. Untuk aspek Lingkungan. Berhubung luas tanah kita hanya 7.648 meter persegi dengan luas bangunan 3.578 meter persegi. Untuk taman-taman, untuk lapangan juga kurang mendukung saya kira ya. Tapi ya insya Allah sudah cukup untuk dimaksimalkan dengan taman, ada taman vertikal garden di setiap sudut terus dengan greenhouse itu juga kira kolam lele ada penambahan pohon-pohon. Ya, dulu pertama kesini masih kering, ya panas. Kita menggunakan konsep hutan kota ya. Jadi walaupun dengan lahan yang tidak terlalu extend tapi bisa memanfaatkan dengan baik. Berarti kan kita sudah memanfaatkan aset dengan semaksimal mungkin. Jadi masih dibutuhin. Mungkin bisa diberi paparan lah sedikit itu terkait dengan Sumber dana aja yang ada di SMP 1 Lamongan. Untuk sumber dana yang di sekolah kita SMP 1 Lamongan ini dari yang pertama kita dapat dari dana pos ya, dari pusat. Terus yang kedua dari dana komite. Dari komite itu dari wali murid ya. Saya kira itu saja ya, besar gitu ya. Ya betul sekali. Dan itu untuk tahun ini kita dapat DAK itu dana alokasi dari pusat pembangunan dialihkan ini ya. Dengan adanya dana-dana itu kegiatan semuanya menjadi lancar. Iya betul. Selain itu kadang itu pada saat disnatalis ya sama satu Lamongan dari janji IKAS Desa itu juga sukarela support ya. Semua kegiatan sudah bisa disupport dengan adanya aset dana yang ada gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kita menuju ke narasi berikutnya yaitu. Oke, jadi nggak terasa sudah tinggal aset manusia dan yang tersisa tadi ya. Jadi salah satu aset yang sangat penting ya, bahkan itu ditempatkan di yang pertama itu adalah aset manusia. Yang coba Pak Edi mungkin bisa memetakan di sekolah kita itu atau sekolah SMP 1 Lamongan ini punya aset apa saja manusia. Oke, terima kasih ya. Jadi di SMP 1 Lamongan ini sebagai sekolah digital school, artinya pelopor sekolah digital. Jadi bagaimanapun sumber daya manusia itu sangat penting. Dengan beberapa terbukti
bahwasanya ada 58 pendidik guru itu. yang S2 Ya, S1 itu kualifikasi jasa S2-nya itu lebih dari 30%. Ya, bahkan data baru ini hampir 50%. Ya, dari data. Terus untuk tenaga pendidik dan juga mendukung pembelajarannya itu ada 20. Ya, dan alhamdulillah untuk tenaga pendidiknya itu sudah sesuai dengan kualifikasi jasanya. Linear Ya, ya Pak ya. artinya Sesuai linear. dari berbagai bagian ya untuk bendara yang kita tempatkan sesuai kualifikasi gitu ya. jasa sarjana ekonomi dan sebagainya itu sudah sesuai. Begitu Pak Mari. kepala sekolah Ya, kepala sekolah kita juga sangat prestasi Kompeten. beberapa sangat kompetensi hingga ada prestasi nasional bahkan internasional. Kemarin terbukti di 2021 itu sebagai kepala sekolah inspiratif ya, yang dosen di Kemendikbud. Ya, jadi itu sumber daya yang kita miliki Pak, ada di SMP 1 Lamongan. Bagaimana dengan sumber daya dari siswanya ya Pak? Ya, Inputnya mungkin seperti apa dan jumlahnya dan juga dari segi prestasi dan siklusnya ini seperti apa ya? untuk siswa ya kita sudah disampaikan tadi kepada ibu atau kepala sekolah bahwasanya siswa kita itu hampir 1.000 ya, itu dari berbagai golongan dan kalangan. Artinya sesuai dengan anjuran dari PPDB itu kita 15% itu siswa yang tidak mampu ya. Terus untuk prestasi itu kita sama juga 20%, dan nanti sisanya donasi. sisanya itu kita donasi, artinya itu sesuai dengan peraturan menteri tentang penerimaan Kuotanya, PPSD. iya. Ya, untuk prestasi ya kalau SMP 1 Lamongan itu sebagai sekolah rujukan jadi ya sudah tidak diragukan lagi ya. Dari prestasi akademik maupun akademik itu insya Allah semuanya ada. Iya. Tinggal saya tidak bisa menyebutkan ya. Ya, everyday is winning experience ya Pak ya, sesuai ya. Sesuai dengan logonya everyday experience. Ya, sudah luar biasa ya terkait dengan aset Iya. manusia, baik itu dari pendidik, kemudian kependidikan, kemudian sampai pada murid ya. Nah ini mungkin bisa juga digali dari aset agama dan budaya yang ada di lingkup sekolah ini seperti apa, apakah itu dan seperti apa itu. Ya, baik. Untuk aspek dari agama ya, kita juga punya program unggulan di SMP 1 Lamongan. Salah satunya adalah PPG ya, program Madu Berhutan itu yang sudah terlaksana dan kerjasama dengan ponpes yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan salah satu sebagai SMP yang di tengah kota ya, kita juga menerima dari non-muslim ya, ya, di sini ada juga ada Hindu, ada Kristen ya, itu kita ada budaya ya, jadi seperti itu. Jadi dari segi agama heterogen sekali gitu ya. Ya, heterogen sekali. Dan itu juga mungkin berpengaruh pada budayanya ya Pak ya. Iya, ya, kita juga memfasilitasi semua dari berbagai agama itu, dari non muslim itu ya juga ada programnya juga, program hafalan Alkitab itu. Kita juga memfasilitasi di sekolah kita ya, Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Kehumasan dan Sarana Prasarana Ibu Haja Siti Aisyah MPDI dan kepada Ibu Nurdwi dan kepada Pak Edi Santoso sebagai narasumber tentang berbagai aset yang ternyata bisa kita gali potensi di SMP Negeri 1 Lamongan ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya memajukan SMP tersebut. Terima kasih dialog pagi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekolah-sekolah ya. Yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan mungkin Bapak Musa selaku wali murid satu Lamongan ini, kira-kira 10 tahun Bapak ini oleh sekolah apa? Sudah tertarik Pak, tertarik untuk menyekolahkan. Ya begini apa? Sekarang kan donasi ya, samping donasi juga. Nah ini yang saya ini memandang SMP di Satu Lamongan ini kan sekolah yang prestasi, banyak juaranya lah. Nah, saya ini ada motivasi kepengen ketularan pinter lah. Lingkungannya. Kalau misalnya ada sekolah yang program PTI-nya jarang ada Iya. Nah, salah satunya yaitu lain daripada yang lain. Kalau sholat jamaahnya juga ada lagi yang sholat jamaah habis maghrib dan juga isya. Nah, dari Samaranya ya? iya, dan juga masjid juga kan. Nah, ini anak-anak nyaman sekali. Aset sarana prasarana ya fisik ya Bu ya? Oh, Fisik ya, aset iya. fisik. Saya jemput anak saya aja sudah waktu yang pulang nggak pulang sampai kerasa Kerasan di sekolah Iya, ya, di ya. sekolah. Karena kenyamanan itu ya. nyaman juga, enak lah. Kalau dari segi sosial dan agama mungkin di sekolah kita kan mungkin ya atau maksudnya ada sedikit kekhawatiran terkait dengan mungkin pengguna yang mungkin berbeda agama dan seterusnya apa itu kalau dari pandangan Pak Esa terkait dengan aspek agama dan sebagainya. Oh, kalau aspek agama sih PTI-nya juga, dan sini kan yang juga hafalannya PTI. Ya, saya suka ya itu yang apa? Khusus ya, Ah. jadi tidak mengganggu adanya toleransi. Betul Ya, sekali. walaupun Itu ada. mereka ada mereka tapi masing-masing punya preferensi sendiri. Ya kan ada hafalan Alkitab. Ya, saya sangat senang sekali. Jadi budaya agama walaupun heterogen tetapi itu menjadi satu apa ya, tidak menjadikan kekhawatiran, malah itu menjadi satu kekayaan lah yang dimiliki oleh pihak sekolah. Betul sekali. Kekuatan. Jadi, terima kasih Pak Rosa atas kesediaan kami waktunya. Ya, saya senang sekali. Semoga kiranya kerasa. Amin, amin. Saya SMP Negeri 1 Lamongan. Iya, ya guru-gurunya seperti ini. Maksimal. Muda-muda ini. Wah, senang sekali saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.